Assalamualaikum kawan-kawanku. Kita belajar yuk agar kita menjadi anak yang pintar. Jangan lupa kita berdoa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selalu dimudahkan dalam belajar. Pada kesempatan kali ini kita meneruskan pembelajaran sebelumnya, yaitu indahnya saling membantu dan hidup rukun, yang mana pada pembelajaran kita sebelumnya kita telah mempelajari surat Al-Maidah ayat 2 dan 3. Untuk kali ini kita akan mempelajari surat Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 13. Sebelum kita memulai materi, mari kita baca tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa mampu membaca surat Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 13. Yang kedua, siswa mampu memahami isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 13. Nomor 3, siswa mampu menulis surat Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 13. Nomor 4, siswa mampu menghafal surat Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 13. Mari kita perhatikan bersama-sama bacaan surat Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, setelah kita membaca surat Al-Hujurat ayat 12 sampai ayat 13, kali ini kita bersama-sama memahami isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 12 sampai ayat 13. Pada ayat ke-12 ini dinyatakan bahwa jika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah berprasangka buruk terhadap orang lain, karena berprasangka buruk itu adalah dosa besar. Di samping itu, kita tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain atau bergunjing, karena orang yang suka bergunjing diibaratkan seperti orang yang memakan daging saudaranya sendiri. Pada surat Al-Hujurat ayat 12 ini, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita untuk menjauhi sifat prasangka buruk atau mencari-cari kesalahan orang lain atau bergunjing, karena semua itu adalah perbuatan dosa.
isi kandungan surat Al-Hujurat ayat 13. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang bertakwa. Oleh sebab itu, tidak ada artinya kita menyombongkan diri tanpa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada surat Al-Hujurat ayat 13 ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia terdiri atas laki-laki dan perempuan. Manusia itu suka berkumpul dan berkelompok sehingga mereka membentuk suatu suku atau bangsa. Kesimpulan surat Al-Hujurat ayat 12 mengajarkan kita beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan janganlah berprasangka buruk kepada orang lain, karena hal itu termasuk ke dalam dosa besar. Surat Al-Hujurat ayat 13 mengajarkan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang bertakwa. Cukup sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.